Di awal film kita akan diperkenalkan dengan agen rahasia CIA senior, yang bernama Luke Brunner. Kali ini Luke mendapat misi untuk mencuri berlian, di salah satu museum berlian yang sangat dilindungi. Kemudian Luke menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran, lalu masuk ke gorong-gorong untuk menjebol museum tersebut. Terlihat Luke juga yang selalu dibantu oleh rekannya bernama Barry, yang selalu membimbingnya dari jarak jauh. Dengan cepat Luke langsung melaser tembok gorong-gorong tersebut, yang tersambung langsung ke museum berlian. Setelah berhasil masuk, Luke segera mengambil beberapa butir berlian, lalu pergi dari sana. Malam harinya Luke bertemu dengan salah satu mafia. Ternyata tujuan Luke mencuri berlian tadi, untuk ditukar dengan informasi, tentang keberadaan bos dari si mafia itu yang menjadi buronan Luke sekarang. Setelah memberikan berlian itu, si mafia pun memberikan titik koordinat di mana bosnya sekarang. Saat itu juga Barry si rekan Luke, langsung melacak keberadaan si bos mafia itu dari jarak jauh, lalu mengirimkannya rudal. Sedangkan Luke sendiri yang mengetahui kalau Barry sudah berhasil menghabisi si bos mafia, ia pun menyemprotkan asap beracun, untuk menghabisi para mafia ini juga. Setelah berhasil menyelesaikan misi tersebut, Luke pun pergi ke tempat fitness miliknya untuk menemui Barry rekannya. Diberitahu kalau misi tadi merupakan misi terakhir untuk Luke, karena ia akan pensiun dari CIA. Keesokan harinya memperlihatkan Luke, yang kini menghadiri pesta ulang tahun anak perempuannya yang bernama Emma. Diberitahu kalau saat ini Luke telah berpisah dengan istrinya atau ibu Emma, sehingga dirinya jarang sekali bertemu dengan Emma yang memilih tinggal bersama ibunya. Di sini Emma mengaku menjadi relawan di Kolombia, untuk membantu masyarakat miskin di sana. Nampaknya Luke tidak keberatan, dan sangat bangga kepada Emma karena sudah mau menolong orang-orang yang kurang mampu di sana. No crunchies. It's not cake time yet, Barry. Beberapa minggu kemudian, Luke bertemu dengan Barry di markas mereka. Di sini Barry mengatakan, kalau mereka kini mendapat misi kembali dari Direktur CIA. Awalnya Luke menolak misi itu, karena ia sudah pensiun 1 minggu yang lalu. Namun jika Luke menolak, maka ribuan orang akan menjadi korban, karena misi kali ini adalah merebut senjata nuklir dari seorang bos mafia yang ada di Kolombia. Pada akhirnya Luke menerima misi tersebut, dan ia baru akan pensiun setelah misi ini sukses. Kemudian Barry menunjukkan foto bos mafia bernama Omar, yang pernah dihabisi Luke 25 tahun lalu. Ternyata sekarang putra Omar yang bernama Boro, kini telah meneruskan bisnis Omar, bahkan ia menjadi lebih berbahaya dari ayahnya itu. Boro kini menjadi bos mafia pedagang senjata ilegal, dan ia juga mempunyai koper nuklir penghancur massal, yang bisa dibawa kemanapun. Satu-satunya orang yang bisa merebut koper nuklir itu hanyalah Luke, karena Boro telah menganggap Luke sebagai ayah angkatnya. Ternyata setelah Luke menghabisi Omar ayah Boro 25 tahun lalu, Luke membawa Boro yang masih anak-anak lalu menyekolahkannya. Sampai sekarang Boro sendiri tidak mengetahui kalau yang menghabisi ayahnya adalah Luke, karena pada saat itu dirinya masih anak-anak. Kemudian Barry kembali mengatakan, kalau misi Luke kali ini bukan hanya merebut koper nuklir itu, namun sembari membawa pulang agen rahasia CIA, yang sudah 2 minggu terjebak di sana. Pada akhirnya Luke pun berangkat ke Kolombia, untuk menjalankan misi tersebut. Sesampainya di sana, terlihat Luke yang disambut baik oleh Boro. Di sini Luke beralasan kalau ia hanya sedang berlibur, sambil menghabiskan masa tuanya. Kemudian Boro mengajak Luke berjalan-jalan, mengelilingi perkebunan miliknya. Setelah itu Boro juga mengajak Luke untuk menonton tarung bebas, yang sedang ia adakan. Ketika Luke melihat salah satu petarungnya, ia sangat terkejut karena itu adalah Emma putri Luke sendiri. Terlihat Emma yang sangat hebat, dan mampu mengalahkan lawannya. Kemudian Boro mengenalkan Emma kepada Luke, lalu mengatakan kalau Emma adalah petarung baru terbaiknya. Di sini Luke mencoba tetap tenang, dan berpura-pura tidak mengenali Emma, begitupun Emma kepada Luke. Setelah Boro pergi, barulah Luke memarahi Emma lalu menanyakan apa maksud dari semua ini.
Di waktu yang sama, Barry menghubungi Luke lalu mengatakan kalau Emma sebenarnya agen rahasia CIA sama seperti Luke. Salah satu agen rahasia yang harus Luke selamatkan adalah Emma, karena ia sudah terjebak selama 2 minggu di sana. Mendengar hal tersebut, Luke tidak menyangka kalau anaknya adalah agen rahasia, karena Emma selalu mengaku kalau dirinya hanyalah relawan untuk masyarakat kurang mampu. Pada akhirnya Luke berjanji akan membawa Emma pulang, beserta merebut koper nuklir dari Boro. So close to CIA headquarters, it was too tempting for the farm. Malam harinya Boro mengajak Luke ke pesta, yang sengaja ia adakan untuk Luke. Tak lama kemudian Boro maju ke depan, untuk memberikan sambutan. Di dalam sambutannya Boro sangat berterima kasih kepada Luke, yang telah membesarkannya serta menyekolahkan Boro. Kemudian Boro memanggil anak buahnya, yang ia curigai telah korupsi darinya. Hingga ketika si anak buah naik, inilah yang dilakukan Boro. Setelah orang itu tewas, Boro mengatakan, ini akibatnya untuk siapa saja yang berani korupsi darinya. Tak lama kemudian ada seorang pria bernama Modric, yang dengan sengaja menyelipkan kertas di tangan Luke. Ternyata Modric sudah mengetahui kalau Luke dan Emma adalah agen CIA rahasia, dan ia meminta tolong agar Luke mau menyelamatkan Modric beserta keluarganya untuk pergi dari sini. Kemudian Luke pun berpura-pura berdansa dengan Emma, sambil membicarakan strategi karena malam ini juga mereka akan melakukan aksinya. He offered me money to get his family and him out of here. Ketika pesta usai, ada satu mobil anak buah Boro, yang jalannya terganggu karena terhalang oleh bangkai sapi. Ketika si anak buah keluar dari mobil, Luke dan Emma muncul lalu menghabisinya. Ternyata ini semua adalah jebakan Luke, untuk mencuri mobil si anak buah. What? Nothing. Shit, how many kids have you screwed up? Pagi harinya memperlihatkan Luke dan Emma, yang kini sedang bersiap untuk pergi dari lokasi ini. Terlihat di sana juga ada Modric beserta keluarganya, karena mereka akan ikut bersama Luke. Sebelum pergi, Luke mengambil dulu koper nuklir milik Boro, karena itu adalah tugas utama dari misi ini. Hingga setelah berhasil mengambil koper tersebut, sayangnya anak buah Boro memergoki Luke dan CS, hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Luke pun berhasil menghabisi 2 anak buah Boro yang mengejar, lalu pergi ke landasan udara untuk menunggu jemputan Barry. Namun ketika sampai di landasan, tiba-tiba Boro dan semua pasukannya datang mengepung Luke. Di sini Boro tidak menyangka kepada Luke, karena orang yang selama ini dianggap ayah oleh Boro malah mengkhianatinya. Luke sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa, namun untungnya Barry dan tim datang, hingga terjadi peperangan. Pada akhirnya Luke CS berhasil menghabisi pasukan Boro, namun Boro sendiri berhasil kabur dari landasan tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan Luke dan Emma, yang kini berada di kantor pusat CIA. Di sini mereka berdua kembali ditugaskan untuk menangkap Boro, yang kemarin berhasil kabur. Dari hasil pelacakan CIA, Boro telah kabur menggunakan pesawat, namun tiba-tiba jejak pesawat itu menghilang di atas wilayah Guerto setelah terjadinya badai. Di sini Emma berasumsi kalau itu semua adalah rencana Boro, untuk menghilangkan jejaknya. Emma yakin kalau Boro masih hidup, bahkan sekarang ia pasti akan membuat senjata nuklir yang baru, setelah senjata nuklir yang ini berhasil direbut oleh Luke. Pada akhirnya Direktur CIA menugaskan Emma dan Luke agar mencari Boro di wilayah Uni Soviet, karena mereka yakin kalau Boro pasti pergi ke sana yaitu untuk mencari bahan-bahan pembuat senjata nuklirnya yang baru. I was a great godfather and I'm not even Italian. Singkat cerita, kini Emma dan Luke sudah berada di stasiun kereta yang ada di Uni Soviet. Kemudian Emma dan Luke masuk ke dalam kereta, yang salah satu gerbongnya diketahui membawa bahan kimia berbahaya. Emma dan Luke yakin kalau Boro akan mencuri bahan kimia yang ada di sini, untuk dijadikan bahan-bahan senjata nuklir barunya. Hingga saat kereta mulai melaju, Emma dan Luke melihat beberapa orang yang sangat mencurigakan. Maybe a weapon in there. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba datang satu helikopter, yang menurunkan selang untuk menyedot bahan kimia dari salah satu gerbong kereta itu. Orang-orang yang tadi dicurigai Emma juga, kini sekarang naik ke atas gerbong, karena memang betul mereka semua adalah anak buah Boro yang berniat menyedot bahan kimia tersebut.
Dengan sigap Luke langsung menghabisi orang tersebut, namun ia tidak bisa menembak helikopternya karena ditakutkan bahan kimia yang telah disedot akan mencemari wilayah ini. Pada akhirnya Emma dan Luke mendatangi ruang masinis, karena mereka akan menaikkan laju kecepatan kereta ini. Dengan begitu maka selang helikopter akan copot dengan sendirinya, sehingga limbah itu tidak akan berceceran kemana-mana. Pada akhirnya Luke dan Emma berhasil melepaskan selang dan membuat helikopter itu menjauh. Adegan kembali ke markas pusat CIA, yang mana kini Emma dan Luke sedang rapat dengan direktur, beserta rekan-rekan yang lainnya. Diberitahu kalau saat ini, Luke diberi anggota tambahan 3 orang untuk membantunya menjalankan misi. Sehingga kini Luke dan Emma mempunyai 4 rekan termasuk Barry. Di sini si direktur mendapat kabar, kalau Boro baru saja menculik ilmuwan radioaktif, untuk melancarkan pembuatan senjata nuklir barunya. Boro melakukan hal itu, karena ia masih sangat berambisi untuk membuat senjata nuklir baru, demi menguasai dunia. Si direktur sangat berharap kepada Luke CS, untuk bisa menangkap Boro sambil menyelamatkan si ilmuwan. Get going, everyone. Let's go. Okay. Adegan berpindah ke Boro, yang kini sedang menyandra si ilmuwan. Boro mengancam akan menghabisi si ilmuwan dan seluruh keluarganya, jika si ilmuwan tidak menuruti perintah Boro yaitu membuatkan senjata nuklir baru. Di sini si ilmuwan mengatakan untuk merakit senjata nuklir, ia membutuhkan komponen yang disebut MRM. Jika Boro berhasil mendapatkan komponen tersebut, maka si ilmuwan bersedia untuk membuatkan senjata nuklirnya, asalkan setelah itu dirinya dilepaskan. Di sisi lain memperlihatkan Luke dan CS, yang kini mendapat arahan kembali dari direktur CIA. Si direktur baru mendapat kabar, kalau Boro sedang membutuhkan komponen MRM untuk melancarkan aksinya yaitu membuat senjata nuklir baru. Jika komponen itu tidak ada, maka dipastikan Boro tidak akan bisa membuat senjata nuklirnya. Satu-satunya orang yang memiliki komponen itu adalah pria bernama Grit, yang merupakan seorang penjual senjata ilegal. Luke akan mengajak Grit bekerja sama, dengan berpura-pura Grit akan menjual komponen itu kepada Boro. Saat pertemuan itulah maka Luke dan tim dengan mudah akan mengepung Boro, untuk mereka tangkap. And we're using it as backstop for their stickball game. For one item, an MNR. Singkat cerita kini Luke dan CS sudah berhasil mengajak Grit bekerja sama, untuk menjebak Boro. Kemudian Grit menghubungi Boro, lalu mengatakan kalau ia mempunyai komponen yang sedang Boro cari yaitu MRM. Mendengar hal tersebut terlihat Boro yang sangat bahagia, dan ia akan membeli barang itu dengan harga berapapun. Di sini Grit mengajak Boro bertemu di perbatasan Turki, mulai 10 jam dari sekarang. Sayangnya ketika Luke dan Emma menaikkan MRM ke dalam mobil, tiba-tiba mobil itu ada yang mencuri sehingga Luke dan Emma langsung mengejarnya. Tak lama kemudian Luke dan Emma berhasil menemukan markas pencuri itu, hingga mereka langsung menyerang komplotan pencuri tersebut. Pada akhirnya Luke dan Emma berhasil membawa kembali komponen MRM milik Grit, untuk menjebak Boro di perbatasan Turki. Keesokan harinya kini Grit dan satu rekan Luke, akhirnya bertemu dengan Boro di perbatasan Turki. Ketika Boro membuka komponen MRM-nya, inilah yang terjadi. Pada akhirnya Luke dan Emma berhasil menangkap Boro, sedangkan rekan Luke juga berhasil menghabisi si anak buah Boro. Keesokan harinya memperlihatkan Boro, yang sedang diinterogasi oleh Luke dan Emma. Di sini Boro baru mengetahui, kalau Emma adalah anak kandung Luke. Kemudian Luke bertanya tentang siapa saja yang terlibat, dalam pembuatan senjata nuklir itu. Namun saat ini Boro tak mau mengatakan apapun, sehingga interogasi akan dilanjutkan besoknya lagi. Besok malamnya memperlihatkan Boro, yang kembali diinterogasi oleh Luke dan rekannya yang disebut Bom-Bom, di suatu rumah yang terpencil. Di sini Luke berniat akan menginterogasi Boro, dengan menggunakan sedikit kekerasan. Namun sayangnya tiba-tiba anak buah Boro datang untuk membebaskan Boro, hingga terjadi pertempuran. I got her! Get the suitcase!
Pada akhirnya Boro berhasil dibawa kabur, karena Luke dan si bom-bom kewalahan, akibat mereka kalah jumlah. Beberapa minggu kemudian, Direktur CIA memberi informasi terbaru tentang keberadaan Boro sekarang. Si Direktur memerintah Luke dan timnya agar bisa menangkap Boro, dan bila perlu menghabisinya. Lokasi Boro sekarang sedang berada di Sardovia, dan Boro juga telah berhasil merakit nuklir baru, dibantu oleh si ilmuwan. Sebelum menjalankan misi, si Direktur mengatakan kalau di sana mereka akan berpura-pura menjadi mayat, untuk bisa masuk ke Sardovia. Di sana mereka juga akan dibantu oleh salah satu agen bernama Fedorov, yang dulu pernah direkrut oleh Luke. Tugas mereka kali ini adalah membawa koper nuklir baru Boro, dan menghabisi Boro agar kedepannya tidak ada lagi mafia yang membuat senjata nuklir. Luke akan berangkat dengan Emma, si bom-bom dan satu rekannya. Sedangkan Barry dan satu rekannya lagi, akan memonitor Luke dari jarak jauh. Singkat cerita kini Luke dan timnya sudah berada di Sardovia, dan mereka berpura-pura menjadi jenazah di peti mati. Setelah dirasa kondisi aman, Luke dan tim langsung keluar dari peti mati tersebut lalu pergi menggunakan mobil. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh satu kelompok hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Pada akhirnya Luke dan tim berhasil menghabisi semua kelompok tersebut. Ternyata kelompok yang menyerangnya ini adalah suruhan agen Fedorov, yang sekarang telah mengkhianati CIA dan bergabung dengan Boro. Ketika mereka semua akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba si bom-bom yang tak biasa memegang senjata, malah melakukan hal ini. Pada akhirnya Luke dan semua tim harus berjalan kaki, untuk menemukan markas Boro. Oh, that sucked. I couldn't get my safety off. Adegan berpindah ke Boro, yang saat ini sedang bersama si ilmuwan pembuat koper nuklir baru. Ternyata sekarang si ilmuwan sudah berhasil membuat 19 koper nuklir baru, karena Boro telah berhasil membeli komponen MRM dari orang Rusia. Setelah menyelesaikan tugas dari Boro, si ilmuwan meminta Boro agar melepaskan, karena ia ingin pulang kepada keluarganya. Namun dengan kejam, inilah yang dilakukan Boro. Please, wait. Kembali ke Luke dan CS, yang kini sudah sampai di markas Boro. Karena salah satu rekan Luke ada yang terluka, ia pun meminta si bom-bom menjaganya, sementara dirinya dan Emma akan masuk ke dalam markas Boro. Dengan mode senyap, Luke berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Boro yang berjaga. INRE archives, they got the reactor schematics. Hingga kini Luke menemukan Boro, dan langsung menodongnya. Ketika akan menembak, sayangnya tangan kanan Boro datang hingga Luke harus menghadapinya. Boro sendiri kini mencoba kabur, namun untungnya Emma mengejar, hingga mereka juga saling baku hantam. Pada akhirnya Luke berhasil menghabisi si tangan kanan Boro, dengan meledakkan granat. Namun karena ledakan tersebut, Emma harus terjebak di salah satu ruangan bersama Boro. Ditambah api itu juga sangat berbahaya, karena akan menjadi pemicu ledakan nuklir yang sedang dibawa oleh Boro. Namun sepertinya kali ini Boro mengajak Emma untuk bekerja sama, agar mereka bisa keluar dari ruangan itu, yang sebentar lagi akan meledak akibat nuklir Boro. Like a dish you can't stand the taste of. Sedangkan di luar ruangan Luke dihubungi oleh Barry dan satu rekannya yang mengatakan, kalau Luke harus membawa semua timnya pergi dalam waktu 15 menit. Karena jika tidak, maka mereka semua akan tewas akibat ledakan nuklir tersebut. Okay, take care of him fast. Okay, but we gotta get this arm up. Kemudian Luke mencoba meneriaki Emma, dari saluran ventilasi yang berada di luar markas. Untungnya Emma mendengar teriakan Luke, sehingga ia juga memukul besi di sana sebagai isyarat untuk Luke. Dengan sekuat tenaga Luke membukakan ventilasi itu, dan menunggu Emma naik ke sana. Di dalam ruangan Boro mempersilahkan Emma naik duluan, dan setelah itu Emma berjanji kalau ia juga akan menaikkan Boro. Di sisi lain memperlihatkan si bom-bom yang kini berhasil mengobati rekannya yang terluka, lalu pergi dari tempat tersebut. Kembali ke Emma yang kini berhasil naik dibantu oleh Luke. Sedangkan Boro sendiri malah ditinggalkan begitu saja, karena memang misinya adalah menghabisi Boro.
Pada akhirnya Luke CS berhasil selamat, dan kini mereka sudah di dalam pesawat, hingga misi pun dianggap sukses. Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Luke, yang kini menghadiri pernikahan mantan istrinya atau Ibu Emma. Daisies. My favorite. Terlihat Emma yang nampak kecewa kepada Luke, karena sebenarnya Emma menginginkan Luke dan ibunya bersatu lagi. Hingga ketika Luke akan mengajak ngobrol mantan istrinya, tiba-tiba setelah ledakan itu, satu kelompok bersenjata masuk dan langsung menyerang keluarga Luke. Untungnya Emma dan Luke dapat menyerang balik, hingga berhasil menghabisi mereka semua. Ketika Emma mencari ibunya, tiba-tiba si ibu sudah ditodong oleh Boro, yang ternyata masih selamat dari ledakan beberapa bulan sebelumnya. Melihat hal tersebut, Emma dan Luke mencoba tetap tenang, hingga inilah yang mereka lakukan. Pada akhirnya Boro berhasil dihabisi, dan Luke juga kini kembali bersatu dengan ibu Emma, karena calon suami si ibu harus tewas akibat serangan tadi. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.